pertumbuhan itu semakin tinggi dan fungsinya semakin berubah? Untuk dapat jawabannya, pastikan pantau video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Siap belajar bareng kita ya. Konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran, tinggi, dan volume tumbuhan. Sifatnya permanen dan tidak bisa kembali lagi. Pengertian perkembangan. Kalau perkembangan adalah perubahan menuju kematangan seperti perubahan struktur dan organ. Jadi perkembangan itu adalah proses tumbuhan menjadi dewasa dan siap untuk berkembang biak. Jadi bukan cuma soal tumbuhan makin tinggi atau besar, tapi juga tentang perubahan fisik dan bentuknya. Seperti saat tumbuhan mulai berbunga, berbuah, atau membentuk biji. Nah, perubahan ini nggak bisa diukur dengan angka kayak pertumbuhan, tapi bisa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya. Intinya, tumbuhan yang tadinya masih muda jadi makin matang dan siap melanjutkan siklusnya. Materi selanjutnya, struktur biji. Biji adalah bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan, karena di dalam biji terdapat embrio yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, biji itu ada dua jenis, yaitu biji dikotil dan biji monokotil. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Struktur biji dikotil. Nah, teman-teman, yuk kita mulai dari biji dikotil dulu. Biji dikotil itu biasanya punya dua keping biji alias dua kotiledon. Di bagian luarnya ada kulit biji sebagai pelindung. Nah, di dalamnya ada kotiledon yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Lalu, ada juga bagian yang namanya epikotil bakal batang atas dan hipokotil bakal batang bawah, serta radikula yang nanti akan tumbuh jadi akar. Jadi, biji dikotil ini lengkap banget isinya. Kayak paket hemat tapi isinya komplit. Sekarang kita lanjut ke biji monokotil. Kalau biji ini cuma punya satu kotiledon aja, makanya disebut mono. Di dalamnya ada bagian penting seperti skutelum pengganti kotiledon, endosperma buat cadangan makanannya, serta bagian lain seperti epikotil, hipokotil, radikula, dan pelindungnya yaitu koleoptil dan koleoroza. Bisa dibilang, biji monokotil itu lebih ramping bentuknya, tapi tetap fungsional. Macam-macam pertumbuhan. Nah, setelah tahu bagian-bagian biji, sekarang kita kenalan sama pertumbuhan-tumbuhan. Ada dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu pertumbuhan memanjang ke atas dan ke bawah, kayak akar yang makin panjang atau batang yang makin tinggi, dan ini terjadi di bagian ujung akar dan ujung batang. Kalau pertumbuhan sekunder itu bikin tanaman jadi lebih lebar atau besar karena adanya aktivitas kambium. Makanya batang pohon bisa jadi makin besar tiap tahun. Proses perkecambahan. Perkecambahan ini adalah awal mula tumbuhnya tanaman dari biji. Prosesnya dimulai saat kulit biji melunak karena air. Setelah itu muncul akar kecil, lalu tumbuh batang, dan akhirnya muncullah daun kecil pertama. Seru banget ya. Dari biji kecil bisa jadi tumbuhan yang besar dan hijau. Makanya penting banget peran air, cahaya, dan suhu dalam proses ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan ada dua. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Faktor internal yang pertama gen. Gen adalah warisan dari orang tua. Gen inilah yang menentukan bagaimana bentuk tubuh kita, tinggi badan, warna kulit, dan sifat-sifat lainnya. Pertumbuhan juga begitu. Misalnya ada tanaman yang secara genetik memang tumbuh tinggi, ada yang pendek. Faktor selanjutnya ada
selanjutnya adalah cahaya matahari. Nah, ini nggak kalah penting. Cahaya matahari dibutuhkan dalam proses fotosintesis, yaitu cara tumbuhan bikin makanan sendiri. Selain itu, cahaya juga mengarahkan pertumbuhan. Misalnya, batang akan cenderung tumbuh ke arah datangnya cahaya. Nah, itu juga karena kerjasama antara cahaya dengan hormon. Keren banget kan? Faktor selanjutnya ada air, suhu, nutrisi, dan faktor lingkungan. Sekian penjelasan dari kami.